Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di KKN Kuliah Kerja Nyata Mandiri siklus ketiga. Bersama saya Dinda Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. KKN ketiga ini dilakukan dalam rentang waktu 16 hingga 21 Agustus. Yang menjadi sasarannya yaitu 2 UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, untuk UMKM pertama saya memilih usaha tanaman hias yang bernama AJM Tanaman Hias. Lokasi tempat tersebut berada di Jalan Terusan-Sersan Bajuri nomor 25, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sasaran UMKM yang kedua yaitu adalah sebuah kedai kopi yang bernama Saung Sancang. Saung Sancang ini berada di Jalan Babakan, Desa Ciwur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Setelah saya melakukan identifikasi kepada sasaran, kemudian saya menyusun instrumen wawancara. Nah, setelah saya menyusun instrumen wawancara, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah mengobservasi tempat tersebut dan juga mewawancarai orang yang terlibat pada kegiatan kewirausahaan tersebut. Untuk sasaran yang pertama yaitu kepada Kakak Mukti, beliau adalah pengusaha tanaman hias dan tanaman hias ini diberi nama dengan AJM Tanaman Hias. Seperti apa wawancaranya? Berikut ini. Awalnya sih negosiasi. Jadi kan saya nggak punya modal banyak, karena kan lumayan buat modal bunga juga. Nah, saya tuh negosiasi, saya punya tenaga kerja, ada orang yang punya tanah sama buat modal GH-nya gitu, Grenol. Nah, di situ tuh saya bagi keuntungan dengan orang yang negosiasi tadi. Jadi itu sistemnya kayak bekerja sama. Ya, kayak gitu. Jadi dulu tuh pas SMA sekitar berarti 17-18 tahunan ya. Sekarang saya udah 20, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dulu tuh sebelum ke GH kayak gini tuh main juga di bunga-bunga, cuman biasanya itu buat taman-taman outdoor. Jadi alhamdulillah pas ngegarap GH itu kan lagi lockdown tuh. Kadang saya juga pas pertama tuh aduh lockdown gini gimana gitu. Usahanya kan, perekonomian Indonesia kan ya hancur gitu. Cuman alhamdulillah ke dampak ke bunga tuh jadi malah tinggi ya. Terus yang sering diminati oleh konsumen bunga yang seperti apa? Bunga-bunga yang variegata ada contohnya ini kan jadi variegata tuh kayak kelainan gitu. Nah, ini kan harusnya hijau. Sebenarnya dari kelainan tapi ya, jadi mahal. Tapi jadi mahal karena kelainan itu. Nah, ini kan harusnya hijau, ini ada pinknya. Selanjutnya saya mewawancarai sasaran yang kedua, yaitu kedai kopi yang bernama Saung Sancang. Orang yang saya wawancarai adalah Bapak Dede. Berikut adalah wawancara yang dilakukannya. Jadi kalau di sini mah modal awal, jadi nggak modal awal, intinya lebih ke produk kayak bahan-bahan kopi kayak gitu. Kalau modal kedua untuk tempat apa sih namanya, fasilitas tempat kita mengadakan
barang-barang yang ada, bahan-bahan dulu yang ada untuk memperkecil modal. Nah, untuk kedepannya melihat gimana perjalanan kedai ini, sedikit-sedikit bertambah kita memperbagus tempat, mempernyaman tempat. Kalau upaya pemasaran yang dilakukan gimana gitu biar tempat ini teh dikenal banyak orang? Pertama, kita punya relasi pembukaan kedai, mengambil dengan harga diskon. Terus media sosial kita main, Ada media sosialnya apa? ada Cafe Sancang. Gimana menangani ketika pasar naik turun? Ya, kita melihat dari menu. Misalkan bulan ini banyak menu apa yang keluar, terus sedikit menu apa yang keluar, yang nggak keluar. Jadi kita kurangi menu yang jarang keluar untuk mengurangi pembelian bahan sama mengurangi pengeluaran. Setelah saya melakukan wawancara dan observasi kepada kedua sasaran tersebut, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah berpartisipasi. Nah, partisipasi yang pertama yang kepada tanaman hias, saya membantu berjualan. Yang kedua, saya membantu menanam tanaman sebelum dipasarkan ke GH. Bagaimana sih keseruan saya di sana? Ini dia. Kemudian saya melakukan partisipasi yang kedua kepada kedai kopi Saung Sancang, yaitu membantu membuat kopi espresso dalam mesin manual. Berikut proses cara membuatnya. Oh iya, sebelum saya melakukannya seorang diri, saya juga dibantu dulu oleh Bapak Ade sebagai contoh sebelum saya melakukannya sendiri. Itu dia pengalaman saya selama kuliah kerja nyata mandiri siklus ketiga berlangsung. Sangat-sangat seru dan asik sekali karena dilakukan di UMKM.
Dimana saya ikut terjun langsung gitu pada kegiatan-kegiatan partisipasi seperti ikut menanam dan juga ikut berjualan. Nah, untuk berjualan di sini ibu yang membeli tanaman tersebut itu meminta kita gitu untuk mengubah media tanamnya. Nah, di situ saya juga ikut membantu mengubah media tanamnya, dan itu hal-hal yang sangat mengasihkan buat saya karena itu pengalaman pertama kali. Terus untuk di kedai kopi saya ikut melakukan partisipasi membuat sebuah kopi espresso, dan itu adalah pengalaman yang benar-benar berharga gitu bagi saya, bahwa membuat kopi itu tidak sembarangan. Yang terutama tuh dalam pembuatan kopi harus pakai perasaan gitu, karena para penikmat kopi itu memang sangat menikmati kepahitan yang ada di kopi tersebut kan. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, dan juga saya mendapatkan sebuah motivasi yang diberikan oleh narasumber saya tentang bagaimana sih cara merintis sebuah usaha dari awal menggunakan sistem kerjasama gitu. Jadi tidak hanya beliau yang mempunyai semuanya sendiri, tidak, tetapi beliau bekerja sama karena modal yang terbatas, tetapi keinginan yang tinggi, juga pemanfaatan sumber daya yang ada. For your information, siklus ketiga ini adalah siklus terakhir dalam pembuatan videonya. Memang ada 4 siklus dalam kuliah kerja nyata mandiri ini, tetapi yang menjadi tugas video ini hanya 3. Kuliah kerja nyata ditutup dengan kegiatan yang sangat asik dan seru. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dari siklus pertama hingga siklus terakhir ini dapat kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.